Yo guys, welcome to Tasmania. Hari ini gue lagi road trip dari Hobart dan sumpah pemandangannya cakep parah. Sepanjang jalan tuh vibe-nya adem banget, dikelilingi gunung, hutan, sama view yang bikin betah banget di jalan. Gak cuma itu, gue juga mampir ke salah satu spot bersejarah, jembatan tertua di Australia, yang udah ada dari ratusan tahun lalu tapi masih berdiri kokoh sampai sekarang. Jadi siap-siap kita bakal nikmati campuran antara history trip sama road trip vibes yang epic banget. So, let's roll in Tasmania. Oke, selamat pagi dari Hobart, Tasmania. Jadi pagi ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu yang punya sejarah yang cukup unik. Jadi kalau kalian tahu, Australia itu kan adalah salah satu negara para imigran dan juga salah satu negara yang dulunya menjadi penjara bagi kolonial Inggris. Jadi kolonial Inggris punya banyak tahanan dan semuanya itu dibuang ke Australia. Kurang lebih kalian ceritanya bisa baca lebih lanjut di internet. Tapi kali ini gue pengen ngajak kalian ke salah satu situs yang dibangun oleh narapidana pada zaman itu. Nah, ini gue udah sampai di salah satu situs namanya Richmond Bridge. Jadi dulunya jembatan ini dibangun oleh narapidana yang dipenjara di Australia. Semua narapidana yang dari seluruh dunia, yang dari kolonial, yang dipenjara oleh kolonial Inggris, membangun jembatan ini. Dan jembatan ini adalah jembatan tertua di Australia. Dan sekarang dijadikan situs wisata oleh Tasmania dan banyak turis yang datang ke sini. Gue kan lagi foto ya, terus ada orang lokal yang nawarin kayak, lu mau gue fotoin nggak? Dia kayaknya lihat gue kesusahan pakai tripod. Baik banget, orang Tasmania tuh kayaknya so far gue temuin sih sopan-sopan, ramah-ramah sih. Coba kita keliling di sini, ada apa aja? Let's go. Ada kawanan angsa nih. Coba kalian, menurut kalian, angsa ini apa namanya gitu loh? Itik, bebek, entok. Wah, lucu banget. Kayaknya mereka lagi butuh sinar matahari deh. Karena di sini kepanasan. Kedinginan maksudnya. Oke. Ini kita udah persis di bawah jembatannya. Ya. Kalau kita lihat, batunya memang kelihatan agak lama sih, tapi kayak masih kokoh gitu loh. Entah direnovasi ulang, diperbaiki ulang, atau memang udah dari batu zaman dulu kayak gitu. Di sini lebih dingin karena gak ada mataharinya. Coba kita ke bawah ya guys. Oke, lanjut. Ada apa aja di sini kita coba lihat. Cuman di bawahnya agak lembab jadi ada becek ya guys. Oke, kita salah masuk, kita salah rute. Naik lagi. Jadi di seberang dari lereng si jembatan ini ada kayak pelataran gitu dari belakang. Nah, gitu kurang lebih. Penilaian gua memang sebaiknya datang ke sini itu pas sunset. Jadi cahayanya itu ke jembatan, terus kita tuh menikmatinya dari sana. Jadi lebih bagus. Karena kalau sunrise tapi dari seberang itu bakal backlight. Yang pelihara tuh kayaknya nggak yang kayak gini juga, tapi nggak kepala hijau ya. Yang kayak ini nih. Bisa juga kan? Iya bisa. Di kampung tuh kayak gitu loh makanya. Tapi menurutku kalau ini di kampung di Indonesia habis sini. Apalagi kalau orang Cina habis juga sini. Mereka buaya aja makan, misalnya kayak gitu-gitu aja makan. Oh, Theo. Kenalin, ini Ferry, ini Theo. Masa gak kenal gua sih? Halo. Halo, yuk. Papi. Beji mana? Tasmania? Lu udah lama nyampe sini? 20 menit kurang lebih. Oh iya? Ya, karena kita dari atas ya, dari Iya, tempat lu agak jauh dikit.
Oke, jadi udah selesai ngopi, udah fresh, energinya udah boost. Bareng Fahmi sama Theo juga. Jadi sekarang kita bakal enjoy kota ini, kota Richmond. Gue gak tau deh gimana nyebutnya, Richmond. Yang penting, ya kotaknya kayak gini. Sebenarnya kalau dibanding sama Battery Point, untuk suasana gue lebih suka di sini karena lebih kalem, lebih banyak landscape. Sedangkan kalau di Battery Point, rumah-rumahnya itu cukup unik. Jadi kayak eye catching, enak banget buat dipandang. Terus di sini juga banyak turis-turis dari Asian, Korea, China, banyak banget. Jadi ini gingerbread, if say homemade, but let's try. Coba kasih tahu apa rasanya. Kan jarang tuh, mostly di sini kan ginger beef, ginger beer, terus ginger apa lagi ya yang lu bilang kemarin. Ini ada ginger bread. Nah, Ginger ale. Ginger ale. Dan ini gingerbread. Oke. Tesnya rasa ginger banget. Oh, dia gak crunchy ya? Enggak crunchy. Cookies di sini enggak crunchy. Ini baunya ya kayak cookies pada umumnya. Tapi sekali gigit tuh ada rasa jahenya itu. Oke. Ya sih. Meskipun minimum banget ya gingernya ya. Masih cookiesnya sih kalau menurutku. Cookiesnya masih Tapi lebih. makin lama makin berasa. Apalagi gue kurang banyak. Makin makan makin berasa gingernya ini. Ada nggak? Aku sih berasa ya. Kalau baunya ada, makanya kayak dikit banget. Enggak yang dominan gitu loh gingernya. Tapi so far it's good. Ya, so far it's good. Berapa harganya satu? $4. $4. All good. Kita main film-filman bareng artis ibu kota. Oke, jadi skripnya adalah kamu menjalani kehidupan seorang farmer, pekebun di sini, dan kamu menunjukkan kegiatan sehari-harimu. Let's go. Ini bebek-bebek yang sudah saya besarkan dari masih zigot sampai nanti kalau udah dewasa cita-citanya saya mau jadi pemasok bebek Haji Slamet ya. Oke. Tapi ada yang kelihatan tuh bebeknya mau jadi tentara tuh. Yang mana? Itu. Yang itu. Iya, yang suka pick me sendiri tuh, jalan sendiri. Coba kita tangkap satu ya. Boleh? Lihat tidak ada yang mau sama saya. Gimana bedain bebek yang jantan dan betina? Bebek jantan tuh kalau ngomong 7 normal. Gue gak ngerti lagi. Lanjut. Tapi kalau bebek betina ngomong 7 tuh 7. Gitu. Ini yang baru gue jadiin clickbait. Tolong cari Fahmi dan Theo 1 detik. Ini bir katanya asli dari Tasmania. Jadi apa tuh? Extra jingga itu katanya dari spice, dari tumbuhan di sini, buah-buahan. Dan rasanya fruity dan agak sedikit spice gitu. Right. Udah coba belum? Gordon Coba. Ramsay ini Gordon Ramsay. Coba ya. Try. Rasanya kenceng banget. Gak ada alkohol tah? Nggak ada alkohol. It's not Soalnya alcohol. bakalan mau nyetir kan? Nggak, ini non alkoholik. Alright. Aman. Gue lihat ya review lu dari tadi standarnya itu. Ginger banget. Ginger banget. Dari gingerbread ini Sekarang gue mau tanya para turis di sini. Anjay, turis. Bagaimana pendapat Anda tentang Australia secara umum? Karena ada momen gue landing di Gold Coast waktu itu pertama kali. Oke. Satu hal yang langsung gue sebutin itu kayak gue
pokoknya akan balik lagi dan pengen explore semua kota di Aussie. And then? And then it happened today. Iya. Ini second visit gue ke Aussie, ke Melbourne dan ke Tasmania, Hobart. Tapi menurut gua kalau lu pada bisa liburan ke Tasmin termasuk beruntung sih. Karena for some people yang itu tuh kadang Tasmania nggak dimasukin ke dalam itin mereka. Jadi mereka mostly ya paling Queensland, Brisbane, Gold Coast gitu. Kita kan emang turistik nih ya, jadi kebetulan cari destinasinya juga harus beda, nggak mau sama. Next time kalau kalian ke Aussie lagi, gue saranin ke South Australia. Posisi gue lagi berada di atas jembatan. Kurang lebih looks-nya kayak gini. Dan ini adalah jembatan tertua di Australia. Interesting. Oke, jadi dari Richmond kita bakal next ke destinasi selanjutnya. Ini jaraknya kurang lebih 1 jam, 50 km gitu. Dan ya kayak ginilah perjalanan di Tasmania. Rata-rata takes time 30 sampai 1 jam, tapi semuanya itu keren, bagus banget. Terus enaknya kenapa? Kalian bisa hidupin Asia alami dari kayak gini. Wah. Oke, jadi kita udah sampai di Eagle Hawk Neck. Jadi area barat timur, ya area timur Tasmania itu ada sebutannya Eagle Hawk. Kayak mungkin karena mapnya itu mirip dengan lehernya elang. Jadi adalah salah spot yang bakal kita datengin buat lihat peninsula apa ya? Teluk Tasmania dari ketinggian sih. Tapi gak tinggi-tinggi banget. Ini masih bisa di reach out pakai mobil kok. Wow. Ya, sampai juga di Tasman, apa namanya ya? Ya, Tasman Eagle Hawk Lookout. Jadi dari sini kita bisa langsung lihat teluk yang di Tasmania. Dan ini tuh, wah ada pelangi woi. Oh ada pelangi guys. Wah itu tuh ada pelangi woi. Coba lihat. Kelihatan nggak pelanginya? Gue pengen pipis lagi. Pengen pipis. Di sini kan dingin banget ya guys. Jadi menurut gue alam bawah sadar itu meminta kita untuk ngencing di sini. Tai semua anjir. Oh ASMR suara kencing anjir. Alright, thank you. Udah selesai kencingnya. Memang dingin banget sih di sini dibanding yang kota. Kayaknya ini bisa 1,5 lebih dingin gitu. Karena ini udah di area teluk, udah ke arah selatan juga, udah ngarah ke arah New Zealand. Sebenarnya di sana tuh New Zealand kalau kelihatan, cuma gue gak kelihatan. Di sini tuh banyak tai nih. Gue curiga semua hewan lagi ngumpul di sini setiap kayak sunset atau setiap malam gitu. Ini kita lagi di sini guys. Nah tadi kita dari atas Richmond tuh di atas banget. Atas Hobart tadi di sini. Nah, ini kayak kita tuh di buntutnya. Nah abis dari Eagle Hawk kita bakal main-main ke Port Arthur. Jadi Port Arthur ini salah satu tempat bersejarah di sini. Kayak yang gue bilang sebelumnya, jadi Tasmania ini sebenarnya sejarah lamanya adalah pulau penjara. Jadi banyak orang-orang yang ditangkap di Inggris lalu dibuang di Tasmania. Sebenarnya the whole Australia sama, cuman Tasmania itu lebih dikenal karena pulau kecil dan lumayan dingin, jadi kayak lumayan nyiksa. Oke, jadi gak jauh dari lookout tadi, kita turun bentar 6 menit buat ke apa namanya tempat ini ya? Gue lupa mulu. The Pavement. Jadi sini ada short trekking buat ke area pantainya. Jadi yuk kita jalan-jalan. Let's go.
Ah, enak banget, sejuk udaranya. Cuman ya gitu, karena memang agak dingin ya. Jadi saran gue kalau memang mau kesini, pakaian kalian tuh harus cukup menghangatkan. Kalau tidak, ya kalian akan menggigil sepanjangan di sini. Keren banget. Oke, hehehe. Jadi udah makin dingin. Tandanya apa? Tandanya kita harus masuk ke mobil lagi buat pemanasan. Dingin banget guys. Tapi ya kalau memang kalian butuh kalau kalian punya waktu yang banyak buat eksplor Tasmania, mungkin ini bisa kalian masukin ke rencana perjalanan kalian, karena ya salah satu yang paling diutamakan di Tasmania, yang paling dicari adalah nature-nya guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah. Gue mau tanya ke kalian tuh tipikal orang yang ngapain kalau lagi liburan? City people, city person kah? Atau nature? Kalau gue lebih suka Tasmania gini loh. Jadi kayak ada sisi kotanya, terus juga ada sisi nature-nya. Jadi kemanapun gue pergi, itu nggak butuh waktu yang lama gitu loh. Makanya gue suka banget sama Tasmania. Kenapa bisa gitu? Karena gue percaya satu hal, nature heals everything. Jadi kayak entah kamu punya masalah, kayak misalkan siapapun, gue punya masalah, ya gue kayak prefer buat kayak ngopi, beli makanan, terus duduk di nature gitu loh. Entah ngebengong sambil laptopan, denger musik, itu bener-bener yang kayak enak banget. Meskipun kayak terasa kok sepi banget ya, tapi itu wajar dan normal gitu loh. Memang di sisi lain kita tuh biasanya rame, jadi ketika kita melakukan itu akan terasa bosan dan kesepian. Tapi setelah balik dari nature itu, kita merasa kayak energi kita tuh ada yang di boosting gitu loh secara gak sadar. Nah itu kalau menurut gue kayak gitu. That's why gue sangat menyukai nature. Meskipun gue bukan tipe orang yang hobi olahraga ekstrim di nature. Semua balik lagi ke preferensi masing-masing. Chan. Oke. Jadi gue lagi order Aussie burger. Memang harus ngomongnya Aussie. Aussie oi. Ini porsinya gede banget. Aussie oi. Ini porsinya gede banget guys. Segede kepala gua. Kan sih. Ini dagingnya kayak bau kandang anjir. Kandang. Ada yang mau mencoba mencium nggak bau kandang yang gue maksud seperti apa? Ya kan? Mostly dagingnya kayak gini semua di sini. Ada gitu food reviewer ngomong bau kandang anjir. Tapi enak, kalau dimakan tuh enak. Bau aromanya juga kayak aroma kandang gitu loh. Tapi gue kaget sih, di daerah ujung-ujung ini banyak resto yang pakai apa tulisan Cina. Even di sekolah SD tadi Cina gitu di bawahnya. No. Ya mungkin udah citizen kayaknya. Tapi turns out gue juga itu Tasmanian Devil gak sih yang di kotak sampah? Oh enggak, itu plastik. Oke, lanjut. Gue kira lagi manjat nih. Iya, karena dia ya kayak gitu. Jadi udah kenyang banget. Memang di daerah Port Arthur ini susah banget kalau kalian mau cari restoran. Jadi saranku selalu bawa cemilan dan makanan. Jadi kalau kalian lapar, kalian bisa langsung makan di tempat. Kurang lebih ini area stop rest area kita. Kita kan tadi nggak lanjut ke Port Arthur karena daerahnya itu berbayar dan semuanya itu ditutup. Jadi memang harus masuk dari satu pintu baru bisa ke site-nya. Karena satu jalan hal enggak, karena mahal. Karena juga kayaknya mahal, terus kita putar balik ke kota. Nah, kali ini aku pengen ngajak kalian lihat pesawat
sebenarnya bukan lihat pesawat sih. Jadi ada satu daerah, ada satu tempat yang kalian tuh bisa menikmati sunset, terus bisa lihat pesawat landing gitu loh. Dan cukup menarik. Langsung aja kita ke sana. Let's go. Ini udah sampai di areanya. Belakang itu area bandara. Dan kita lagi di tengah semak-semak. Sebenarnya bisa ke sana tapi karena ada traktor jadi gue agak ngeri sih mau ke sana. Jadi gue sekarang lagi ada di tempat apa ya? Dia tuh kayak surf road, tempat ngelihat pesawat take off dan landing. Ini sebenarnya di bagian selatannya airport Hobart dan kita tuh semua bisa lihat pesawat take off atau landing di sini. Dan sekarang weathernya tuh sekitar sekarang mungkin 8 derajat something. Lumayan dingin sih. Tapi semoga bisa lihat pesawat yang mendarat atau landing atau take off. Wow. Jadi inilah perjalanan gue road trip di Tasmania hari kedua. Menurut gue pribadi Tasmania tuh emang paket lengkap. Alamnya masih pure, kotanya tenang, dan setiap sudut jalannya selalu ada aja yang bikin kagum. Thank you udah nemenin gue explore hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar enggak ketinggalan trip seru berikutnya. See you on the next adventure guys.